Hamba Allah muslimin jamaah salat Jumat yang mulia. Al-Quran surah Ali Imran ayat 97 Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah hajjul bait, menunaikan haji ke Baitullah. Maka tidak dinamakan ibadah haji kalau bukan tempatnya itu di Makkah, karena hanya di sana yang ada Baitullah dalam makna rumah Allah, dalam makna Ka'bah, tempat kita beribadah kepada Allah. Maka dipastikan salah bila ada konsep ibadah haji jut di daerah yang lain, karena tidak ditemukan sedikit pun faktual ayat dan hadis yang membolehkan selain di Baitullah. Hamba Allah jamaah yang mulia, haji memang berat. Konpeng 1,000 2,000 ukuran belau bungkuh bunga, tapi menghabiskan finansial dan biaya yang lumayan untuk BPIH, biaya perjalanan ibadah haji plus biaya tinggal untuk keluarga. Dan ibadah haji tidak cukup dilakukan dengan waktu hitungan menit, bukan seperti salat. Apa long dah boh sembahyang lesian. Ai bet trip dah, ana trip 5 menit kali, menit saja makan. Tapi ibadah haji bukan makan menit. Dia bahkan bukan makan jam, bukan makan minggu, makan bulan. Sampai 40 hari. Berangkat 40 hari kemudian baru kita tunggu kepulangannya. Le habis wate. Peng le habis. Wate pun le habis. Dan ibadah haji juga mempersiapkan kondisi fisik yang prima, tubuh yang sehat. Hangkumah jauh haji gaduh tahu huwa kiyat samurat. Hangkumah dah jauh haji tuun mengangat, tapi butuh kesehatan yang prima dan optimal. Maka pengorbanan untuk beribadah haji, pengorbanan yang besar. Allah Maha berterima kasih kepada hambanya yang sudah mampu naik haji, mengorbankan banyak uang, mengorbankan banyak waktu, mengorbankan banyak tenaga, bahkan mengorbankan perasaan harus berpisah sementara dengan keluarga, tinggal empung-empung ite gampong, tinggal kedai-kedai kopi gampong, untuk kita hadir ke sana. Itu sangat dihargai oleh Allah. Tidak tanggung-tanggung, tidak cilet-cilet, langsung disampaikan oleh Nabi, Al-Hajjul Mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Hanya cilet-cilet. Haji yang mabrur karena ia sudah habis biaya yang banyak, waktu yang banyak, tenaga yang banyak, maka Allah berikan balasannya adalah syurga. Menunjukkan bahwa semakin besar pengorbanan kita hamba, Allah menyesuaikan dengan balasan. Karena itu maka janganlah ada image, gambaran
dan mindset pikiran bagi orang-orang mukmin itu seolah-olah ibadah haji hom hai tu tak fikir duduk untuk tahu miona lubeh wate sisa waktu dikasih ku Allah bukannya menyisakan waktu. Padahal negara, kita hidup dalam manajemen negara. Apakah ia pegawai? Diberikan cuti ibadah haji, cuti besar. Berarti negara menghargai juga karenanya ibadah. Hanapat ham. Apakah kita karyawan yang bekerja di korporat perusahaan juga dikenal dengan cuti besar bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Artinya haji tidak bisa dialasankan karena tidak punya waktu. Yang haji alasan. Han lagut alasan. Walaupun tangukat-mukat alasan. Hai don ka mampu pergi hana jauh haji. Ilung pegawai kita pegawai dengan absen dong tiap uro. Oh ada cuti besar. Cuti itu legal dan ditandatangani oleh negara. Cuti jauh haji. Anda kenapa tidak menunaikan ibadah haji padahal Anda mampu? Umalung kerja bak perusahaan, ketahir di bak testing, nyai putubir dipecahnya hana lebut. Izin cuti besar itu legal, formal. Maka tidak ada alasan. Sehingga di dalam Al-Quran setelah Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, Allah melanjutkan firman-Nya wa man kafara, siapa yang ingkar, maknanya siapa yang ingkar haji. Hana merencana api, hana mu agenda api, hana mu cita-cita api, hana mu simpatik pi, hana mu gedengar-dengar pi, hana gepurumun pi, hana gepupe pi, seolah-olah itu adalah bukan kewajiban. Maka Allah berfirman wa man kafara, dan jika seseorang itu mengingkari, maknanya tidak peduli dengan kewajiban haji, hanaruh urang mengkreh-kreh, hanaruh urang gafil, hanaruh urang teng paneng, hanaruh urang hanapeng bayu ke listriknya, hanaruh urang mengkuntuk boh minyak hodan, hanaruh nya kena pegah manis tata bagi yang mampu. Tapi dia ingkar kepada haji dan kewajiban haji. Wa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan apapun dari alam yang Allah ciptakan sendiri. Dalam konsep ilmu tauhid, Allah itu bersifat istighna, maha kaya, tidak perlu kepada apapun. Saat musim haji, kita melihat hamba Allah itu berduyun-duyun, berbondong-bondong, rombongan demi rombongan, kloter demi kloter, gelombang satu, gelombang dua. Banyak orang berkumpul di Haramain, tanah suci Makkah untuk ibadah haji, dan juga tanah suci Madinah itu untuk ziarah. Cukup ramai orang, beut amat jadah orang. Apakah Allah butuh? Tidak. Allah tidak membutuhkan kita. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak tergantung dengan ketaatan kita. Allah tidak adiktif dengan ibadah kita. Artinya jika orang-orang tidak ada lagi yang mau menunaikan ibadah haji, butiribaya si tengah ke gede, Allah tetap maha terpuji. Berarti ibadah haji adalah
bukan ingin mensukseskan eksistensi Allah. Karena Allah qiyamuhu binafsih. Allah maha dengan sendirinya. Jangan sampai ditanya oleh orang lalu salah menjawab. Buatlah urang duk mujak haji gede tiap tahun. Biar sukseskan Allah. Bukan. Biar senang hati Allah. Itu dia tanya tak susah. Tapi hana pengaruh bagi Allah. Karena Allah tidak bertambah senang dengan ibadah kita. Tidak ada susah dengan maksiat kita. Berarti ibadah hajinya adalah untuk kita. Hanya Allah memanggil kita, Allah menyuruh kita, sedangkan benefit seluruh keuntungan dari ibadah haji kita yang mendapatkan pahala, kita yang mendapatkan ampunan. Jadi hanya sepihak yang beruntung. Manusia yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah, sepihak kita saja yang beruntung. Allah tidak butuh apapun dari kita. Tidak ada mutualisme, tidak ada saling membutuhkan. Tapi kalau kita dengan manusia, itu pakai saling. Kita butuh orang lain butuh kita. Itu saling namanya. Orang kuat juga perlu ada orang-orang lemah untuk dibantu. Orang lemah juga sangat butuh orang-orang kuat untuk membantu. Saling membutuhkan. Sementara ibadah haji hanya kita yang butuh kepada Allah. Allah tidak membutuhkan kita. Karena itulah maka haji tetap wajib dipahami. Itu sebuah kewajiban, bukan suka-suka kita, bukan sukarela. Selama orang-orang mukallaf telah merasakan manis tata'a, ada kesanggupan, kemampuan, maka wajib menunaikan ibadah haji. Allah jamaah salat Jumat yang mulia. Yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 158. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa, bukit Safa, start untuk sa'i. Wal marwata, dan bukit Marwah, finish untuk sa'i. Itu adalah bahagian daripada syiar Allah, bahagian daripada syiar agama Allah. Bukan hanya Safa dan Marwah, tapi ada lain-lain semuanya yang dilakukan dalam praktek ibadah haji. Cuma disebutkan dalam ayatnya sebagai sampel bahwa Safa dan Marwah itu termasuk syiar agama Allah, di mana orang-orang di sana bersa'i. Faman hajjal baita, siapa yang melakukan ibadah haji, aw i'tamara, atau melakukan ibadah umrah, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Tidaklah berdosa ia melakukan tawaf. Makna tawaf di sini bukan berarti keliling mas'ah, tapi bolak-balik. Maka dalam Al-Quran sa'i itu juga disebut ayat tawafa. Kalau orang tidak ikut manasik haji, mengkeliling keinginan bukit Safa, bukit Marwah lagi keliling Ka'bah katnya. Bahkan karena ayat Quran ayat tawafa, makanya perlu dilihat tafsirnya. Bukan keliling sa'i dan Marwah, bukan keliling Safa dan Marwah, tapi bolak-balik. Cuman namanya ayat tawafa. Dulu orang-orang kafir musyrik mengatakan orang yang sa'i itu menjadikan ia syirik. Maka turun ayat ini.
seolah gukul Allah puak pegahnya musyrik panena urang tawaf sa'i nyan menjadi musyrik. Itu adalah bahagian syiar agama Allah. Maka dalam pandangan orang kafir musyrik dulu, so yang sa'i nyan kasyirik yan. Terus ayatnya dipegah oleh Allah bukan syirik, tapi sa'i itu bahagian syiar agama Allah. Lalu Allah melanjutkan ayatnya. Wa man tatawwa'a khairan, dan siapa yang berbuat kebaikan dengan tatawwu'. Apa makna tatawwu'? Tatawwu' adalah berbuat baik dengan sangat rela, bukan kewajiban. Tumayang liho ber rakaat nyan kon tatawwu', tapi nyan adalah fardu. Sembahyang Jumat, ya sembahyang Jumat 2 rakaat. Diawali dengan al-khutbataini, nyo kon tatawwu', tapi nyo fardu. Yang gukun dengan tatawwu' berbuat baik yang bukan kewajiban. Itulah yang dinamakan dengan kebaikan-kebaikan hana payah kepaksa. Jadi menyona mandung kebaikan kepaksa sama dengan fardu mandung. Sedangkan dalam ayat faman tatawwa'a khairan, siapa yang berbuat tatawwu' itu dengan suka dan rela. Leh sembahyang Jumat yang cok silap jud. Tapi orang tatawwu' salat sunat ba'diyah 2 rakaat. Yang jak sembahyang liho kupah wate ju wate kautu kubiratul ihram jud. Tapi orang tatawwu' datang lebih cepat supaya bisa salat sunat 2 rakaat. Intinya tatawwu' adalah bukan kewajiban, tapi kebaikan plus. Yang banyak kita lakukan hari ini kadang-kadang hanya sebatas kewajiban, tidak merambah kepada tatawwu'. Orang yang melakukan tatawwu', faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu syakirun, isim fa'il. Allah maha berterima kasih, Allah maha mensyukuri. Padahal Allah tidak butuh kita, tapi Allah maha berterima kasih kepada hamba. Terima kasih hai hamba long, igata kon bilu tapi tate merun bro. Allah berterima kasih. Terima kasih hai hamba lun, padahal kata kon tak kerja bak perhubungan tapi tak tendo uruk bak jalan. Allah berterima kasih. Mamanya urang petugas jalan digaji ya ada ruhung yang dikabur ro. Nyo kon tugas tu. Kon piket. Tapi mau kita lakukan. Sembahyang sunat bukan wajib, mau kita lakukan. Ini Allah syakirun alim, maha berterima kasih kepada kita sebagai hamba. Padahal Allah kapu dan perle man menyogutanyo hamba takun terima kasih sabe-sabe hamba ti perle terima kasih boh kan bayu kopi long ti perle terima kasih. Terima kasih boh kan bonceng long, karena katanya daripada tajaan dapat ibu motor lega terima kasih nah perle. Tapi Allah gukun terima kasih kepada hamba, padahal Allah tidak membutuhkan apapun, tapi Allah syakirun alim, maha berterima kasih kepada hambanya. Bukan hanya dalam konteks ibadah haji, tapi juga dalam segala aspek. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.